Hai anak-anakku semua, hari ini kita berjumpa kembali di kelas Widya Buana Raksaka. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang seni musik. Nah, sebelum itu, silakan anak-anak ambil buku LKS, buka halaman 26. Nah, di situ pada poin B, ada materi teknik vokal dan organ suara manusia. Pengertian teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selain ditentukan oleh organ tubuh manusia, mutu dan pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur, yakni teknik vokal diantaranya sebagai berikut. Unsur-unsur teknik vokal. Pertama, artikulasi. Merupakan cara mengucapkan kata demi kata, huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik antara lain, pertama, sikap badan yang baik dan benar dalam menyanyikan lagu. Kemudian kedua, posisi mulut yang baik dan benar pada waktu menyanyi. Kemudian latihan vokal. Keempat, teknik pembentukan bunyi vokal dan teknik pembentukan bunyi konsonan atau huruf hidup yang sering kita ucapkan yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua, yaitu pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai yang diperlukan. Udara yang digunakan saat bernyanyi lebih banyak daripada saat bernapas sehari-hari. Oleh karena itu, usahakan mengisi paru-paru sebanyak mungkin saat bernyanyi. Teknik pernapasan dalam menyanyi dibagi menjadi 3, yaitu teknik pernapasan dada, perut, dan diafragma. Yang ketiga, frasering adalah aturan pengenalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mendapatkan frasering yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat, memahami tujuan atau pesan daripada lagu, serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. Kemudian selanjutnya, sikap badan. Sikap badan perlu kita perhatikan, yaitu posisi badan ketika seorang sedang bernyanyi. Bisa dengan duduk atau berdiri, yang terpenting saluran pernapas tidak terganggu. Sikap badan sangat mempengaruhi produksi suara seseorang saat bernyanyi, baik penyanyi solo maupun penyanyi kelompok. A. Sikap duduk. Posisi duduk yang tegap, rileks, dada ke depan. Posisi kedua kaki di depan dan menempel di lantai. Busungkan dada agar tulang rusuk berkembang dan rongga dada bertambah besar. Nah, itu untuk sikap duduk. Kemudian bernyanyi dengan sikap berdiri. Posisi kedua kaki harus siap menjadi tumpuan saat berdiri. Rileks badan dan jangan tegang karena dapat mempengaruhi produksi suara. Posisi kedua bahu datar dan busungkan dada agak ke depan agar suara keluar maksimal. Dan rileks kedua lengan. Renggangkan kedua kaki dengan santai. Lalu salah satu kaki agak sedikit maju ke depan. Kedua lutut harus rileks dan mudah digerakkan. Nah, unsur kelima yaitu resonansi. Adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Kualitas dan kuantitas suara hasil
Penguatan resonansi akan membedakan warna suara satu instrumen dengan instrumen yang lainnya. Terdapat 3 rongga resonansi pada manusia, yaitu resonansi atas, yaitu semua rongga di atas mulut dan tenggorokan pada kepala manusia. Kemudian resonansi tengah, yakni mulut dan bagian belakang mulut. Dan terakhir adalah resonan bawah atau dada. Unsur keenam yaitu vibrato adalah usaha untuk memperindah suara lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan di akhir sebuah syair lagu. Tidak semua syair lagu menggunakan vibrato. Ada kalanya syair lagu itu polos atau dikurangi vibratonya. Vibrato yang berlebihan dapat mengubah nada dan vokal, sedangkan vibrasi yang dibuat-buat dapat memberi kesan seperti kedinginan. Yang ketujuh, unsur improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah sebagian melodi lagu secara profesional, tanpa mengubah melodi pokoknya. Beberapa penyanyi sering membuat improvisasi pada lagu yang dibawakan secara spontanitas tanpa persiapan terlebih dahulu. Hal ini dinamakan improvisasi vokal. Yang kedelapan, unsur intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus terjangkau secara tepat. Ketepatan intonasi dalam setiap lagu merupakan dambaan setiap penyanyi. Untuk menguasai intonasi yang tepat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu percaya diri, rileks atau tenang, tidak tegang, dan tidak takut mencapai nada-nada tinggi dalam menyanyi. Selanjutnya, konsentrasi dan hilangkan keraguan dalam mengambil nada secara tinggi dan nada tidak turun. Latih pernapasan dengan diafragma agar napas lebih panjang. Selaraskan pita suara terutama pada saat ulangan nada dan nada yang ditahan. Peka terhadap suara lain terutama iringan. Latih interval untuk mendidik lompatan-lompatan nada dengan tepat. Latihan nada-nada peralihan register suara untuk menyanyikan lagu yang berpindah kunci. Latih nada-nada pada batas wilayah suara, baik itu suara tinggi maupun rendah. Pengucapan huruf-huruf hidup dengan jelas agar tinggi nada tidak berubah. Tidak terpengaruh tangga nada lain, seperti terbawa kebiasaan menyanyikan lagu dengan tangga nada lagu-lagu daerah asal. Yaitu tadi 8 unsur yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi. Nah, untuk lebih lanjutnya, prakteknya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, setelah adik-adik semua membaca LKS dari halaman 26, kemudian silakan kerjakan tugas pada halaman 33. Kerjakan di buku latihan. 33, halaman 33 itu ada isian ABC dan jawab esai pada poin B. Silakan kerjakan sekali lagi halaman 33 dan 34. Kerjakan di buku latihan. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan diri kalian masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih.